Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Firman Tuhan hari ini sesuai amanat Naks Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-25. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Engkau yang terbaik bagi kami. Berkesempatan saat ini firman-Mu akan hamba mau beritakan. Tuhan yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga firman Tuhan ini bukan hanya kami dengar, tapi sungguh menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman bagi kami karena kami bersedia untuk kebenaran firman-Mu ini. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu nasihat untuk meneguhkan iman. Jemaat Tuhan, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Bahkan hal yang menyangkut keyakinan dan kepercayaan. Dalam firman Tuhan hari ini, surat Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 25, di mana dalam surat Yudas ini lebih kepada mengingatkan jemaat agar terus bertekun dalam iman. Ayat 1 dan 2 saya bacakan. Masih pasal Yudas ini ya, ayat 1 dan 2. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, Anak, Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jadi dari Yudas, hamba Tuhan Yesus Kristus, dia mengingatkan supaya saudara-saudara kita semua yang dipanggil Tuhan untuk ingat akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan. Ini jelas sekali dalam ayat yang ke-17 ya, nas kita hari ini. Ini saya baca. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Rasul Yudas mengingatkan bagaimana supaya jemaat Tuhan yang sudah menerima Kristus, yaitu teguh, kuat imannya. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, karena pada waktu itu juga ada banyak orang-orang yang menolak kekristenan. Kita lihat dalam ayat yang ke-18. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kepasikan mereka. Jadi sangat jelas di situ ya, bahwa bagaimana firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa kehidupan keberimanan kita, apa yang sudah kita pahami, kita mengerti, bahkan kita yakini, hati-hati ya. Karena banyak pengajar-pengajar palsu atau nabi-nabi palsu yang tentu jelas dalam ayat 18 tadi, mereka hidup menurut hawa nafsu kepasikan mereka. Tentu hal kedagingan, hawa nafsu itu bertolak belakang ya dengan hal-hal yang sifatnya ketulusan, rohani, dan nilai-nilai moral tentunya yang dikehendaki. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai umat kepunyaan Tuhan ya. Ketika kita sudah menjadi saksi Kristus, tentu kita mengemban tugas untuk menjadi contoh dan teladan. Sehingga melalui firman Tuhan ini ada nasihat untuk meneguhkan iman jemaat pada saat itu. Sehingga jangan sampai kita dipecah belah ya. Seperti ayatnya yang ke-19. Tapi kita lebih kepada untuk hidup dalam Roh Kudus ya. Sehingga berimanan kita sungguh benar kita merujuk kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Karena jelas dalam firman Tuhan hari ini, yaitu ayatnya yang ke 24 dan 25, saya baca itu penutup ya.
di nas kita hari ini, 24:25 saya baca, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, Dia yang Esa, Dialah kemuliaan, kebesaran dan kekuatan dan kuasa ada padanya. Sejak dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Jadi jangan kita tergoda, jangan kita terpengaruh pada ajaran-ajaran sesat, tapi mari kita uji dulu. Sudah benarkah menurut kehendak Tuhan? Atau lebih kepada hawa nafsu kedagingan? Itu yang paling penting. Ya biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita tetap menjaga, memelihara keteguhan iman kita. Dengarkan nasihat-nasihat yang tentu sesurut dan sesuai daripada kehendak Tuhan, sehingga kita tidak sia-sia menjalankan kehidupan keberimanan kita, tapi sungguh tetap teguh iman kita, bahkan di tengah COVID-19 ini, dengan kehidupan yang tentu tidak mudah, tapi mari teguhkan iman, kuatkan diri, jaga kesehatan kita, sehingga kita sehat dalam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.